Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 4, tema 4, subtema 2. Kali ini kita akan membahas materi tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Selamat mengikuti. Kali ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 4 tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Kompetensi dasarnya masih sama dengan subtema 1, yaitu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra seperti cerita, dongeng, dan sebagainya. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah setelah membaca dan mendengarkan cerita berjudul Semut dan Belalang, peserta didik dapat membedakan tokoh protagonis dengan tokoh antagonis berdasarkan karakter tokoh yang terdapat dalam cerita dengan baik dan benar. Pada pertemuan sebelumnya di subtema 1, adik-adik semua sudah mempelajari tentang tokoh atau pelaku, di mana pengertian tokoh atau pelaku adalah seseorang yang berperan dalam suatu cerita. Tokoh atau pelaku memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda adalah bertujuan untuk memunculkan konflik agar cerita lebih menarik. Gambaran watak atau tokoh seorang pelaku pada cerita dapat dijelaskan dengan beberapa cara, di antaranya melalui cerita penulis novel, atau melalui dialog antar tokoh, atau melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para tokoh baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan peranannya, dalam cerita itu tokoh dibagi menjadi dua jenis, yaitu tokoh utama dan tokoh sampingan atau tokoh tambahan. Ingat, tokoh utama itu tokoh yang paling dominan dalam setiap cerita. Sedangkan tokoh sampingan atau tokoh tambahan itu peranannya tidak begitu dominan atau sekedar pelengkap saja. Dalam setiap cerita pasti memiliki unsur tokoh di dalamnya. Tokoh tidak hanya sebatas peran yang dimainkan oleh manusia. Dalam cerita, tokoh dapat berupa hewan, benda, atau karakter apapun yang mewakili jalannya sebuah cerita. Tokoh tersebut dapat berupa kata ganti penunjuk orang, seperti aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. Penggunaan kata ganti semacam ini dapat memperjelas sudut pandang penceritaan. Apa sih perbedaan tokoh dengan penokohan? Mari kita bahas bersama-sama. Tokoh adalah pelaku cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau watak atau karakter yang dilekatkan pada diri tokoh. Penggambaran atau pelukisan mengenai tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Tokoh cerita menempati posisi yang sangat penting sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Jika dilihat dari fungsi penampilan dan sifatnya, tokoh dibedakan menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Apa sih maksud dari protagonis, antagonis, dan tritagonis? Baik, mari kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis? Tokoh protagonis adalah tokoh yang menggambarkan watak yang baik dan positif.
Lalu apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis adalah tokoh yang menggambarkan watak yang buruk atau negatif. Lalu apa yang dimaksud dengan tokoh tritagonis? Tokoh tritagonis adalah tokoh ketiga atau penengah yang menggambarkan watak yang bijak. Tokoh tritagonis berfungsi untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Untuk lebih memperjelas pengertian tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam sebuah cerita, kali ini mari kita bersama-sama membahas bacaan semut dan belalang. Setelah membaca dan mendengarkan semut dan belalang, adik-adik semua berlatih untuk menemukan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita serta menyebutkan karakternya sehingga bisa membedakan mana tokoh yang protagonis dan mana tokoh yang antagonis. Baiklah, mari kita mulai mendengarkan cerita semut dan belalang. Ada sekawanan semut yang sangat rajin bekerja tinggal di tengah hutan. Mereka selalu bergotong royong mengumpulkan makanan untuk disimpan di dalam lumbung untuk menghadapi musim dingin yang akan datang. Teriknya matahari dan derasnya hujan tidak mengurangi semangat mereka para semut dalam mengumpulkan makanan. Dengan susah payah, mereka bekerja tanpa kenal lelah. Pada suatu hari, sang semut bertemu belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai semut, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk kusimpan di lumbung," sahut sang semut. Belalang tertawa. "Untuk apa bersusah payah mengumpulkan makanan? Bukankah di hutan banyak makanan yang bisa disantap?" "Itu memang betul, belalang. Tetapi aku menyimpan makananku untuk persiapan musim dingin nanti," kata sang semut sambil berusaha mendorong makanan temuannya ke lumbung. Belalang kembali tertawa sambil mengejek sang semut. "Musim dingin masih lama. Buat apa bersusah-susah sekarang? Masih banyak waktu untuk itu. Lebih baik kita bersenang-senang." Sang semut tidak mempedulikan belalang yang sedang bermalas-malasan. Dia tetap saja sibuk mengumpulkan makanan demi makanan yang bisa dijumpainya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, sang semut kembali bersiap-siap untuk mencari makanan lagi. Ketika dia membuka pintu rumahnya untuk pergi, dilihatnya belalang sedang asik duduk sambil bermain gitar dan bermalas-malasan. Sang semut hanya menggelengkan kepala dan segera berlalu. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya." Senandung belalang mengiringi langkah semut yang hendak pergi. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk mengumpulkan makanannya di lumbung, sementara sang belalang asik-asikan bermain gitar, berjemur, dan bermalas-malasan. Setelah bekerja hampir sepanjang tahun, lumbung tempat persediaan sang semut hampir penuh. Sementara itu, sang belalang masih tetap saja bermalas-malasan dan bersenang-senang sepanjang hari. Akhirnya musim dingin pun tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman sambil menikmati makanannya yang berlimpah. Sementara sang belalang hanya bisa memandang rumah sang semut yang nyaman dan hangat dari balik jendelanya. Belalang berusaha mencari makan di tengah-tengah musim dingin, tetapi dia tidak berhasil. Setelah gagal mencari makanan karena merasa lapar, akhirnya belalang dengan menahan malu, dia pun mengetuk pintu rumah sang semut.
Tok 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 tok. Sang belalang mulai mengetuk. Sang semut pun membuka pintu dan berkata, "Ada apa, belalang? Tolong berikan aku sedikit dari persediaan makananmu itu, karena persediaan makananku sudah habis dan aku sangat kelaparan," kata belalang mengiba. Melihat sang belalang hampir mati kedinginan dan kelaparan, sang semut pun menolongnya dan mengajak belalang untuk tinggal di rumahnya yang hangat dan nyaman serta berlimpah makanan. Akhirnya belalang pun selamat dari kematian karena kelaparan. Berdasarkan bacaan semut dan belalang, mari kita bahas tokoh dan watak dalam cerita tersebut. Ada dua tokoh utama dalam cerita tersebut, yaitu semut dan belalang. Kita gali watak atau karakter dari masing-masing tokoh untuk nanti bisa menentukan mana yang protagonis dan mana yang antagonis. Yang pertama adalah semut. Semut itu punya watak atau karakter rajin, pantang menyerah, tekun, dan suka menolong. Mengapa kita bisa mengatakan semut memiliki watak rajin, pantang menyerah, dan tekun? Ini terlihat dari selama setahun penuh dia terus mencari makanan untuk persediaan lumbung padinya. Dan mengapa kita sebut dia suka menolong? Lihat saja, belalang yang suka mengejek pun ketika dia merasa kelaparan kemudian ditolong oleh semut. Kemudian kita melangkah ke tokoh yang kedua, yaitu belalang. Belalang mempunyai watak atau karakter malas dan bahkan suka menghina. Lihat saja, melihat sang semut yang rajin bekerja mencari makanan, dia malah bermalas-malasan dan bermain gitar. Padahal sudah diberitahu bahwa nanti musim dingin makanan akan menipis, bahkan mungkin tidak ada. Tetapi belalang tetap saja bermain gitar dan bermain-main. Dan di sini juga belalang suka menghina ya, melihat semut yang bekerja keras, dia malah mengejek apa yang dilakukan oleh semut. Tentunya ini nggak baik ya. Baik, dari dua watak antara semut dan belalang yang memiliki sifat yang baik dan positif itu ya semut ya. Maka semut disebut tokoh protagonis. Kemudian belalang memiliki watak atau karakter yang kurang baik atau cenderung negatif, maka belalang termasuk jenis tokoh yang antagonis. Sudah paham ya bagaimana tokoh protagonis dan bagaimana tokoh antagonis. Tetapi sebelum kita tutup, ada amanat atau pesan dari cerita semut dan belalang, yaitu kita jangan sukalah bermalas-malasan ya. Kita ikuti sifat semut, yaitu kita harus selalu bekerja keras demi masa depan. Kesimpulan yang kita peroleh dari pembelajaran kali ini, setelah membaca dan mendengarkan cerita berjudul Semut dan Belalang, dapat kita temukan ada dua tokoh utama yang memiliki sifat berbeda, yaitu semut yang memiliki sifat baik dan belalang yang memiliki sifat buruk atau tidak baik. Karena tokoh semut memiliki sifat baik, sehingga semut termasuk tokoh protagonis. Sedangkan belalang memiliki sifat yang tidak baik, sehingga belalang termasuk tokoh antagonis. Ingat pengertiannya, tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat atau karakter yang baik. Sedangkan antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang buruk atau kurang baik. Saatnya kita di penghujung pertemuan kali ini. Sudah paham ya perbedaan antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Baik, untuk persiapan pertemuan ketiga di subtema 3, kalian persiapkan diri untuk mengenali unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita. Nah, sebagai bahan penutup jangan lupa untuk membaca dongeng yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih sebagai latihan untuk menemukan
mana tokoh protagonis, mana tokoh antagonis, dan juga tokoh tritagonis. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.